Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pius Abdi Krisna Widito dengan NIM 20.22.2402 dari program studi S1 Sistem Informasi daerah asal Purwokerto berusia 23 tahun. Seandainya saya menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi, saya memilih untuk memimpin sebuah perusahaan bisnis yang menawarkan jasa, terutama sesuai bidang saya yaitu di bidang IT. Bisnis atau perusahaan jasa yang ingin saya pimpin adalah perusahaan jasa IT yang menawarkan pembuatan berbagai macam aplikasi dari website, desktop, maupun mobile. Perusahaan saya akan saya beri nama Pitek dengan alamat di Jalan Pembina nomor 37, Karangpucung, Purwokerto Selatan. Berjenis usaha jasa di bidang IT, khususnya dalam pembuatan sistem atau aplikasi. Visi yang akan saya junjung untuk perusahaan tersebut adalah menjadi salah satu perusahaan konsultan dan pembuatan sistem informasi yang dikenal oleh banyak orang dan juga menguntungkan. Misi perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan layanan sistem informasi dengan teknologi yang up to date. 2. Melayani jasa konsultasi di bidang pembuatan dan manajemen teknologi informasi. Strategi yang saya buat adalah sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan data dan juga informasi dengan IT. 2. Mengorganisir data sehingga tidak adanya duplikasi dan membuat struktur yang berkualitas. 3. Memaksimalkan pelayanan terhadap customer service. 4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dan kelima, selalu menciptakan inovasi yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Untuk memulai proses memimpin, saya membutuhkan anggota dan juga menyiapkan motivasi-motivasi untuk anggota untuk meningkatkan kinerja anggota dan memajukan perusahaan. Saya sampaikan tentang visi dan misi perusahaan selalu pada saat melakukan meeting ataupun pertemuan, sehingga apa yang akan didiskusikan dapat menjadi acuan dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Dengan adanya motivasi tersebut, diharapkan agar anggota dapat mengikuti irama perusahaan dan mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada suatu organisasi bahkan perusahaan, pasti terdapat banyak sekali masalah yang dihadapi. Cara saya menghadapi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Saya harus dapat melihat terlebih dahulu akar daripada masalah yang sedang saya hadapi. Jika sudah menemukan akar masalahnya, maka yang saya lakukan adalah mencari solusi untuk menyelesaikannya. Untuk mencari solusi, saya lebih senang untuk melibatkan anggota yang lain, sehingga masalah organisasi yang sedang dihadapi lebih memiliki pendapat dari banyak pandangan. Dengan banyaknya pandangan tersebut, kita dapat melihat yang mungkin tidak dapat kita lihat dari pandangan kita sendiri. Dengan begitu, akan memiliki lebih banyak masukan dan memutuskan solusi yang lebih baik. Saat ini, pandemi COVID menjadi suatu masalah besar bagi sebuah organisasi. Sistem perekonomian menjadi tidak stabil dan bahkan sebuah perusahaan atau organisasi dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk dapat tetap eksis dan lebih baik, langkah-langkah yang saya ambil yakni memperbaiki terlebih dahulu proses internal khususnya pada proses bisnis perusahaan, sehingga dapat beradaptasi terlebih dahulu dengan keadaan. Untuk menemukan proses bisnis yang tepat diperlukan waktu yang tidak sedikit. Tapi, dengan terus mencari dan mencoba, saya percaya bahwa perusahaan akan berkembang menjadi lebih baik dengan kondisi yang kurang menguntungkan ini. Jenis kepemimpinan yang saya pakai adalah jenis kepemimpinan yang demokratis. Dengan jenis atau gaya kepemimpinan demokratis, saya lebih dapat menerima banyak masukan dan saran, serta pendapat yang dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Dan dengan gaya kepemimpinan ini, anggota akan merasa bahwa dirinya sangat dibutuhkan, karena keterlibatan mereka dalam berpendapat untuk ikut memajukan organisasi atau perusahaan. Contoh gaya kepemimpinan ini adalah sebagai berikut. Dengan selalu melibatkan para anggota untuk ikut dalam menentukan target organisasi untuk beberapa bulan ke depan, atau membuka diri dengan menerima pendapat dari tiap anggota tentang organisasi dan bagaimana cara memajukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.